Ya, ketemu lagi dengan Crypto First Republic update saja. Di blockchain media ada berita ya, Ethereum ETF digadang akan dongkrak harga ETH. Ini alasannya. Kalau kalian yang mau baca, silahkan kalian lihat di blockchain media atau silahkan buka di deskripsi. Pengumuman Fidelity untuk memperkenalkan Ethereum ETF DHS menandai langkah penting dalam adopsi arus utama kripto. Langkah ini datang saat investor AS makin mencari jalur yang diatur untuk investasi dalam aset digital, mengusulkan mencatatkan saham Ethereum ETF. Kemudian Fidelity memposisikan dirinya sebagai pelopor dalam menjembatani keuangan tradisional dengan dunia kripto yang berkembang. Silahkan kalian baca saja selanjutnya, di mana itu adalah arus kripto hari ini yang selangkah lebih maju setelah kemarin BlackRock juga sudah mengajukan ETF Ethereum, kemudian juga ETF Bitcoin, yang mana sebetulnya semuanya belum di ACC lah gitu ya. Tapi artinya seandainya SEC bisa mengeluarkan ETF Ethereum dan juga Bitcoin, artinya secara aturan gitu ya di dunia, terutama ini kan menyangkut aturan gitu ya, yang mana selama ini kripto itu kan dianggap aset liar yang tidak ada aturannya. Setelah nanti ada Ethereum ETF, ada Bitcoin ETF, terutama adalah dari perusahaan-perusahaan finansial terbesar dunia seperti BlackRock dan Fidelity ini, setidak-tidaknya orang semakin yakin akan kripto ini, yang mana seandainya mereka sudah megang, biasanya sudah tidak akan volatile lagi seperti dulu lagi. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka semua akan mengontrolnya supaya tidak terlalu liar seperti itu. Namanya, walaupun kita baca garis, baca fundamental, baca apapun itu, biasanya sih bandarmologi itu tidak bisa dihindari dari segi apapun. Kita kebanyakan kan cocokologi sebetulnya. Ada momen A, oh ini naik karena A itu. Nanti kita ada lihat berita B, oh ini turun karena itu. Sebetulnya dalam dunia seperti ini ya, dunia umum juga sama lah ya. Kalau ada spekulan dia kan ikut momen, dimana mau lebaran para spekulator, para apa sih namanya, mereka yang punya duit besar gitu ya, mereka akan mengumpulkan pundi barang-barang yang mereka beli kemudian dijual lebih mahal nanti di momen tersebut. Sama juga seperti ini gitu, mereka ngikutin momen karena ngikutin orang-orang aja gitu ya, ngatur berita, ngatur pergerakan harga dan lain-lain. Kelihatan kok apa iya sih ya, ya silakan saja, ada pergerakannya kelihatan kok. Di saham, di kripto dan lain-lain itu pergerakan uang yang ratusan miliar dolar gitu ya, bukan rupiah lagi gitu. Itu ada pergerakannya tiap hari, tiap menit. Artinya mereka adalah orang-orang yang berduit. Kita tidak tahu siapa, kalau di kripto tidak tahu siapa gitu ya, karena hanya address wallet. Kalau di saham ada kelihatan, justru kalau di saham kalian bisa bisa ngelihat baik investor retail maupun market maker yang itu ada namanya, justru adalah itu, bisa diawasin, bisa ditahu pergerakannya, tetapi sekedar catatan di sana. Tapi kalau di kripto betul-betul kita ngelihat asetnya di sana, duitnya di sana, kemudian pergerakannya kemana ada gitu ya. Nah, sebelum ini kita lihat BlackRock juga melakukan hal yang sama, di mana sudah ada ini registrasi di webnya sec.gov, ada forum S111 di sana. Ini ada BlackRock mengajukan Ethereum Trust ya, ETF Ethereum, setelah kemarin ETF-nya Bitcoin, tapi belum dilulusin guys sampai sekarang juga. Sama ini sebetulnya nih ada di sini BlackRock Incorporation. Kalian bisa ngeliat aja di dokumen resminya, ada di sec.gov yang sudah diajukan. Tapi ya lagi-lagi ini nunggu SEC seperti apa aturannya dan lainnya, karena Amerika tentu mungkin lebih berhati-hati, jangan sampai nanti menjadi merugikan publik. Ya intinya aturan itu kan supaya publik itu tidak dirugikan kan, seperti itu. Kalau bandarnya namanya orang banyak duit, dia nggak begitu. Ini yang penting jangan duit retail tiba-tiba di
rampok habis, dia bilang hilangkan, istilah seperti itu. Jangan seperti itulah. Intinya aturan itu untuk seperti itu, mau Amerika, mau Inggris, mau Indonesia juga kan seperti itu. Aturan dibuat ya untuk melindungi warganya yang investasi di sana tidak ikut hangus duitnya lah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke update pergerakan hari ini di TradingView ya. Di sini ada Bitcoin, kita menggunakan time frame daily. Kalau ngeliat daily, Bitcoin sudah retest kemarin di sini di harga 37.000 di sini ya. Kemarin sempat naik, kemudian mentok turun lagi karena retest di samping sini. Dia retest dulu ya di sebelah kiri, terus dia panjang guys, rupanya retestnya di sini. Nih, di sini udah mulai di sini terhenti, kemudian dari tes ke bawah. Nanti diperkirakan dia akan sampai 40.000, terhenti lagi dan dia akan mulai turun lagi. Sekarang ini dia akan kemarin sempat turun sebentar, retest sedikit, dari sini turun sampai ke jalur sini, kemudian dia naik lagi, sudah melewati sedikit, dia turun lagi. Sekarang sudah sedang retest kedua, dimana harusnya nanti Bitcoin segera bablas sampai ke 40.000, mungkin sampai ya akhir bulan ini mungkin ya, kalau tidak ada isu-isu yang besar. Biasanya memang mengikuti isu seperti itu. Kemudian untuk ETH sendiri dia kemarin sempat retest tapi belum berhasil. Ini ya, kemarin sudah pop gitu, dia sedang coba retest sampai sini, dia sedang mulai naik lagi, tapi masih jauh lah di bawah Bitcoin. Kalau Bitcoin udah sampai mendekati lah sedikit lagi, ini masih ada lah di sini. Tapi kalau kita ngelihat mirip-mirip apa ya, kalau kita ukur gitu ya, kita ukur dari sini, dari Bitcoin sampai ke sini, dia butuh kenaikan 1,14%, kecil lah gitu ya. Kalau Ethereum juga ya, karena tapi susah juga kalau persen, tapi karena nilainya lebih kecil ya. Kalau sampai ke sini sekitar butuh kenaikan 5% untuk menembus resisten yang ini ya. Jadi setelah Bitcoin tinggal 1% lagi dia akan berhasil tembus ke atas. Kalau ini 5% ya wajar. Kalau persentase tentu dari nilainya ya, kita nggak bisa samakan apple to apple, tetapi dari tingkat kenaikannya kira-kira seperti itu. Kalau Ethereum butuh 5%, Bitcoin butuh 1%. Karena nilainya besar ya pasti 1% dan 5% berbeda gitu ya. Tetapi mungkin lebih dan kurang saja. Itu update hari ini. Mungkin bulan ini seharusnya kalau kita ngelihat daily mungkin bisa sampai 40.000. Mungkin ya setelah dia berhasil menembus ini mungkin dia akan ke 40.000. Kita akan lihat coba weekly-nya seperti apa. Kalau ngeliat weekly di sini sebetulnya dia gak ada resisten lagi guys, tidak ada. Memang hanya sampai di 40.000 lah, di 40.000 sini dia baru harusnya dia akan tertahan dan akan turun lagi, nanti akan stay lama di 40.000-an, seharusnya seperti itu kalau di analisis ya. Tapi kalau resisten terdekatnya kan di 46.000. Tapi 40.000 ini juga nanti ada resisten di sini yang cukup besar. Di sini ada dua nih, ini satu, ini satu. Jadi ini adalah penghalang untuk dia naik. Jadi ada dua bukit yang harus dia dia lampaui dulu gitu ya. Di antara 38 hingga 40.000 sudah dua double top yang harus dilalui. Artinya nanti di 40.000 dia akan berhenti dulu lama lah, sideways, naik turun. Tapi hari ini dari 37 ke 40 masih ada waktu lah, mungkin sampai akhir bulan kalau tidak ada hal tadi isu-isu yang berat lah seperti itu. Dari weekly, kalau dari monthly-nya kita bisa lihat secara totally, secara bulan, secara jangka panjang dia akan langsung menembus ke 45.000, kemudian akan terdiam dulu, mungkin akan satu lama selama beberapa bulan baru dia akan tembus ke atas, mungkin sampai bulan-bulan April lah seperti itu. Karena hitungan bulan ya, setiap time frame itu berbeda-beda guys perhitungannya. Nanti kalau harian biasanya menggunakan pakai jam, kalau pergerakan mingguan biasanya menggunakan daily, kalau weekly biasanya bulanan, kalau monthly biasanya pergerakan tahunan. Ya seperti itu ya, umum namanya kita narik garis. Ini adalah cara kalau kalian trader
Ya satu-satunya cara dengan seperti itu selain baca makro dan mikronya, karena kita jangan cuman jadi penjudi itu hanya menebak naik dan turun saja, tapi kita harus tahu polanya, tahu ini kan ini adalah jejak, artinya setiap pergerakan ini adalah jejak harga yang pernah ditinggalkan. Dulu pernah memberikan harga segini, naik, kemudian terhenti. Berapa terhentinya, kenapa, alasannya apa, di balik data ini kan ada data, semua data yang betul-betul ada kalau dipelajari, didalami, itu paling tidak supaya kalian itu setiap langkah kalian tuh tidak gambling. Sama kita mau berjalan ke hutan juga gambling juga kan, kita tidak tahu ada harimau, ular dan lain-lain. Tetapi kalau kita punya mencari data, siapa yang pernah ke sana, petanya punya siapa, resikonya apa, persiapannya apa dan lain-lain, kan tidak lagi gambling. Jadi kalau gambling itu sifatnya kayak penjudi. Jadi di sini adalah hutan belantara yang kalian harus mapping, harus persiapkan, harus ini supaya tidak terkesan gambler gitu. Jadi gambling itu ya perjudian itu hanya di kepala kita aja. Kalau kita mau cuma nebak naik dan turun ya sudah, tidak mau mempelajari, mendalami dan melakukan persiapan untuk jual dan beli. Makanya perlu ilmu yang lebih untuk masuk ya, seperti itu. Oke, update itu saja hari ini, sudah 12 menit. Makasih, bye bye.